Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Sylvia. Nah, di sini saya akan membahas bab 9 mengenai managing files ya teman-teman. Oke, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama struktur directory pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, yang keempat spesialis karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat directory dengan mkdir, yang kedelapan perintah cp, yang kesembilan perintah mp3, yang ke-10 atau yang terakhir yaitu perintah mm ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar. Yang pertama yaitu yang paling atas terdapat garis miring atau biasa disebut slash ya teman-teman. Nah, slash ini merupakan root atau hak akses yang paling tinggi dibandingkan directory yang di bawahnya ini ya teman-teman. Jadi, root ini dapat mengakses directory yang ada di bawahnya seperti bin, sbin, home, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan fokuskan kepada home dan user ya teman-teman. User ini sebuah directory yang digunakan untuk menyimpan sebuah instalasi aplikasi. Nah, contohnya pada laptop saya di Windows C ini terdapat program files ya teman-teman. Nah, di sini banyak aplikasi yang sudah terinstall ya teman-teman. Nah, di sini terdapat banyak aplikasi yang sudah saya install ya teman-teman. Nah, jika pada Debian saya, di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Masukkan passwordnya. Nah, di sini saya akan cari yaitu files. Nah, di sini terdapat directory home ya teman-teman, di mana di dalam directory terdapat desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya. Jika saya akan melihat pada directory root, saya akan klik yang ini ya teman-teman, atau other location. Yang di sini kita klik. Nah, di sini terdapat garis miring teman-teman atau slash, bisa disebut dengan directory root. Kita klik. Nah, di sini pada directory root terdapat bin, code, dev, etc, home, dan lain sebagainya ya teman-teman. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari etc terlebih dahulu. Nah, jadi etc adalah directory yang digunakan untuk menyimpan sebuah konfigurasi yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba cek folder dari root ya teman-teman. Di sini kita klik titik 3 ini, lalu properties. Nah, di sini tidak ada parents folder karena saya masih berada di root ya teman-teman. Jadi kita mencoba masuk ke directory home ya teman-teman. Jadi di sini kita akan mencoba masuk ke directory home ya teman-teman. Titik 3, lalu properties. Jadi jika saya masuk ke Silva, lalu properties, nah maka sudah terdapat parents folder, yaitu /home plus Silva. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman.
Nah, di sini terdapat navigating pad. Nah, jadi navigating pad ini sebuah perintah dasar yang dimana terdapat CD, DVD, dan LS ya teman-teman. Nah, perintah CD ini yaitu perintah untuk memasukkan root ya teman-teman. Jadi, semisal saya akan masuk di root home, maka saya akan ketikkan perintah cd spasi /home ya teman-teman. Lalu pwd ini yaitu akan mengetahui posisi kita sedang berada di directory mana. Nah, saat saya ketikkan perintah pwd, maka akan muncul /home ya teman-teman. Nah, lalu untuk ls ini yaitu perintah untuk mengetahui isi dari directory home tersebut ya teman-teman. Oke, kita langsung prakteknya saja ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cari terminal dan file ya teman-teman. Nah, di sini masuk ke directory itu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke directory itu terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita masukkan perintah info. Dan masukkan passwordnya. Nah, di sini terdapat /home/Silva Irma ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintah cd /home. Kita enter. Di sini saya akan masuk ke directory root terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita pwd. Nah, kita sedang berada di directory root ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketik cd spasi /home ya teman-teman. Nah, di sini sudah masuk ke /home. Lalu saya akan melihat isi dari directory /home ya teman-teman. Di sini ini akan langsung ls. Nah, pada directory home ini terdapat isi yaitu Silva ya teman-teman. Di sini kita coba cek. Nah, oke, Silva ini adalah user dari Debian ini. Oke, hanya itu saja yang ada di materi yang kedua ini ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu absolute versus relative set. Nah, absolute versus relative set adalah kata perintah ya teman-teman. Nah, absolute merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash. Nah, jika relatif ini tidak menggunakan dengan slash ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan contohnya ya teman-teman. Nah, jadi jika saya sedang berada di directory slash, maka saya ingin ke directory bin. Jadi saya akan menggunakan perintah absolute dengan slash. Jika tidak menggunakan absolute, maka tidak bisa ya teman-teman, karena directory bin ini terhalang oleh directory user ya teman-teman. Nah, jika saya berada di directory user, maka tidak perlu menggunakan slash. Kita langsung contohkan saja ya teman-teman.
Jadi di sini kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menyamakan isi dari directory saya sendiri ya teman-teman. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, download, dan lain sebagainya ya teman-teman. Oke, lalu saya akan masuk ke directory. Kita masukkan perintah itu ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita masukkan perintah cd. Ya teman-teman, kalau kita Oke, saya sudah masuk ke directory slash ya teman-teman. Nah, di dalam directory slash ini terdapat bin.dev, etc dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk ke directory etc ya teman-teman. Lalu apache 2. Oke, sebagai contoh kealihannya, saya akan memasukkan perintah yaitu dua ya teman-teman. Ada kita teliti. Nah, di sini saya sudah berada di directory apache 2 ya teman-teman. Ini menggunakan perintah absolute ya teman-teman. Nah, jika ingin menggunakan perintah lewat paket, maka saya akan masuk pada directory etc terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu jika saya masuk ke dalam directory apache 2 itu, maka saya tidak bisa ya teman-teman. Kita coba terlebih dahulu tanpa flash ya teman-teman. Nah, di sini terdapat tulisan magic file of directory ya teman-teman. Jadi di sini saya diperintahkan untuk masuk ke dalam directory etc ya teman-teman. Jadi saya akan coba langsung masuknya saja ya teman-teman. Di sini kita ketik cd /etc. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam apache 2 ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke dalam apache 2 tidak perlu slash ya teman-teman, karena kedua berada di dalam directory etc ya teman-teman. Di sini kita ketik Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk absolute versus relative set. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi yang keempat yaitu spesial karakter. Oke, di sini kita langsung buka videonya saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan exit terlebih dahulu. Lalu clear. Nah, jadi di dalam
itu terdapat spesial karakter. Terdapat beberapa spesial ya teman-teman, yaitu tanda lengkung sebelum tanda dolar ya teman-teman. Ini memiliki arti kita sedang berada di directory home ya teman-teman. Nah, jika tanda dolar ini tidak sedang berada di akses atau kita sedang di hak akses di biasa ya teman-teman. Nah, jadi terdapat tanda seperti ini kita sedang berada di hak akses penuh atau hak akses root ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke directory root ya teman-teman. Kita masukkan perintah C. Nah, di sini kita ketik perintah /root ya teman-teman. Nah, di sini sudah berada di hak akses penuh ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke spesial karakter yang selanjutnya. Kita exit terlebih dahulu. Nah, kita coba ls dan titik ya teman-teman. Nah, titik ini memiliki arti yaitu dapat melihat atau melihat isi dari posisi directory kita saat ini ya teman-teman. Nah, jika kita enter maka akan melihat pada directory home ya teman-teman. Di sini enter. Di sini sama desktop. Nah, lalu saya akan masuk ke spesial karakter yang selanjutnya, yaitu titik 2 ya teman-teman. Saya akan masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman, dengan memasukkan perintah su dan password. Nah, di sini saya akan masuk ke directory /etc apache 2 ya teman-teman. Kita masukkan perintah yaitu Nah, pada titik 2 ini memiliki arti yaitu kita dapat melihat dalam folder sebelum apache 2 ya teman-teman. Kita pwd. Nah, di sini saya berada di apache 2 ya teman-teman. Di sini kita ketik titik ya teman-teman. Nah, CD titik-titik ini bisa mengembalikan kita ke /etc lagi ya teman-teman. Oke, itu saja pada materi yang keempat ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat file dengan touch ya teman-teman. Kita langsung buka saja itu dia. Di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba mengecek isi dari directory home ya teman-teman. Kita memasukkan perintah ls. Nah, di sini terdapat desktop, download, dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan file dengan file.txt dengan cara rahasia.txt ya teman-teman. Oke, lalu kita ls. Nah, di sini sudah tertambahkan yaitu rahasia.txt ya teman-teman. Nah, di file ini juga ada atau sudah tertambahkan ya teman-teman, yaitu
file rahasia.txt ya teman-teman. Lalu bagaimana sih menambahkan file .txt ini ke dalam dokumen tanpa masuk ke dalam directory? Oke, langsung saja dengan cara dokumen /123.txt ya teman-teman. Nah, di sini kita ls. Nah, di dalam dokumen sudah tertambahkan file .txt. Oke, untuk materi yang kelima hanya itu saja ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perintah ls adsense ya teman-teman. Oke, kita langsung buka saja Debian-nya. Nah, di sini kita akan klik terlebih dahulu. Nah, jadi perintah ls biasa dan perintah ls adsense itu ada perbedaannya ya teman-teman. Jadi kita ls biasa itu hanya menampilkan sebuah directory yang ada ya teman-teman. Jika ls adsense itu lebih cepat ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya terdapat pada home directory ya teman-teman. Kita langsung saja prakteknya. Pertama-tama saya akan sekarang berada di mana ya teman-teman, dengan perintah pwd. Nah, di sini saya berada di home ya teman-teman. Di sini saya akan coba ls biasa ya teman-teman. Nah, di sini terdapat desktop, download, restore, dan lain sebagainya. Jika saya ls min a, di sini ls min l ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk ls min l itu lebih detail dari tanggal, jam, bulan, lalu keterangan untuk filenya di sini yaitu drwxr ya teman-teman. Nah, drwxr itu directory ya teman-teman, dan min.rw itu merupakan file biasa ya teman-teman. Nah, jika saya gabungkan yaitu ls min la, lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul hidden directory atau file yang tersembunyi. Lalu tanggal pembuatan yang tadi sudah saya buat yaitu rahasia.txt. Di sini bulan Februari jam 10:02 ya teman-teman. Oke, hanya itu saja yang ada di materi yang ke-6. Kita lanjut ke materi yang ke-7 ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ke-7 ya teman-teman, yaitu membuat directory dengan mkdir. Nah, di video sebelumnya sudah pernah membuat file dengan perintah touch ya teman-teman, atau file txt. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah directory, karena jika dengan menggunakan perintah touch itu hanya bisa menggunakan file saja ya teman-teman, bukan sebuah directory. Di sini kita buka terminalnya ya teman-teman. Di sini pasti kita langsung diarahkan ke home directory-nya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya berada di home/Irma ya teman-teman, atau saya sedang berada di directory. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat beberapa file yang saya buat kemarin dengan perintah touch ya teman-teman. Nah, di sini saya akan contohkan cara untuk membuat sebuah directory ya teman-teman, yaitu dengan perintah mkdir
Dan nama ini terserah teman-teman ya. Oke, aku memberikan nama terserah. Itu teman-teman bisa enter. Dan bisa teman-teman lihat di sini itu tidak terjadi apapun ya teman-teman. Lalu di sini saya akan coba ls. Dan bisa teman-teman lihat di sini terdapat sebuah directory Silva ya teman-teman. Dan sekarang saya akan coba masuk ke dalam directory Silva ini, yaitu dengan perintah Nah, di sini saya sudah berada di Silva ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat jika saya ls tidak muncul apapun ya teman-teman, karena saya belum membuat file atau belum memasukkan file apapun pada Silva ini. Nah, di sini saya akan coba kembali. Nah, di sini saya akan membuat sebuah directory di dalam directory ya teman-teman, yaitu dengan perintah mkdir dir1. Lalu kita enter. Lalu saya akan membuat directory dir2 di dalam dir1, yaitu dengan perintah mkdir dir1 dir2. Setelah itu kita enter. Nah, pada dir2 saya akan masukkan lagi yaitu dir3 dengan memasukkan perintah sama ya teman-teman, yaitu mkdir dir1 dir2 dir3. Kita enter. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah directory ya teman-teman. Saya akan coba ls. Lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dir1 ya teman-teman. Saya di sini akan coba untuk masuk ke dir1 dengan perintah id dir1. Lalu saya akan masuk lagi ke dalam dir2 ya teman-teman, yaitu sama dengan perintah tadi cd dir2. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di directory dir1 itu terdapat directory dir2 ya teman-teman. Lalu yang terakhir saya akan coba untuk masuk ke directory ketiga ya teman-teman, atau dir3 dengan perintah sama, yaitu cd dir3. Nah, di sini saya sudah masuk ke dir3 ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di dalam directory dir2 itu terdapat directory dir3 ya teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman ls pada directory dir3, seperti ini itu di sini tidak terjadi apapun ya teman-teman, atau tidak ada file apapun karena saya tidak membuat file pada dir3. Nah, jika teman-teman ls pada dir1 itu pasti muncul dir2 ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ls pada dir2 itu tidak akan muncul dir3, itu juga akan muncul dir3 ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman ls pada dir3 itu tidak muncul apapun karena saya tidak membuat directory pada dir3 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk mengeceknya, teman-teman bisa menggunakan perintah ls min-l. Dan bisa teman-teman lihat di sini terdapat dir1 ya teman-teman, dimana saya membuat dir1 itu pada tanggal 21 bulan Februari jam 10.17 ya teman-teman. Jadi untuk membedakan antara file biasa dengan directory itu biasanya pada awalnya ya teman-teman, jika directory itu diawali dengan huruf
D. Tetapi jika file biasa itu diawali dengan -n ya teman-teman. Oke, untuk materi yang ketujuh hanya itu saja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang ke-8 ya teman-teman, yaitu perintah cp. Nah, apa sih perintah cp? Jadi cp itu singkatan dari copy teman-teman. Nanti kita akan belajar menduplikasi file ataupun directory ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk ke halaman dokumen ya teman-teman. Sudah tidak berada di slash application ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dua file ya teman-teman, yaitu H2 dan H1. Nah, jika pada file ini teman-teman ingin mengcopy, teman-teman harus mengetik terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa klik kanan, lalu copy. Nah, di sini teman-teman ingin menaruhnya di mana? Nah, di sini saya akan menaruhnya di home ya teman-teman. Teman-teman bisa buka home dan teman-teman di sini bebas klik yang mana. Di sini saya klik ini. Setelah itu paste. Bisa teman-teman lihat di sini sudah ada ya teman-teman, H1 dan H2. Nah, sekarang teman-teman bisa buka terminalnya. Di sini saya akan coba ls dokumen ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat dua file, yaitu H1 dan H2 ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu perintah LC. Nah, apa sih perintah LC itu? Jadi, perintah LC itu bisa digunakan untuk merename dir atau file ya teman-teman. Nah, LC juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Teman-teman buka terminalnya. Nah, di sini teman-teman ls. Nah, di sini jika saya ls itu terdapat dua file ya teman-teman, yaitu H1 dan H2. Nah, sekarang saya akan coba merename H1 ya teman-teman, yaitu dengan perintah. Nah, di sini jika saya ls itu terdapat tiga file ya teman-teman, yaitu H1.txt, H2.txt, dan H3.txt ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba merename H1.txt ya teman-teman, yaitu dengan perintah. Lalu di sini saya akan coba ls lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah berubah menjadi replace.txt ya teman-teman, di mana H1-nya tidak ada dan berubah menjadi replace.txt. Nah, untuk gambarannya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan perintah, lalu file yang teman-teman ingin berubah, misal H2.txt. Lalu teman-teman ingin merubahnya menjadi apa? Misal read.txt. Ini udah gambaran saja ya teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya untuk memindahkan style? Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika saya ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika saya ls. Itu terdapat dokumen ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dokumen ya teman-teman, yaitu sini dokumen. Di sini saya sudah ada di dokumen ya teman-teman. Lalu saya akan membuat file baru lagi dengan perintah h5.txt. Di sini
sini saya akan keluar terlebih dahulu ya teman-teman. Ini dulu. Memasukkan perintah empty. Lalu saya akan coba cek yaitu ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu h5.txt. Oke, materi yang ke-9 hanya itu saja. Kita lanjut ke materi yang ke-10 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ke-10 atau yang terakhir ya teman-teman, yaitu perintah rm. Nah, apa sih perintah rm? Perintah rm atau remove comment itu digunakan untuk menghapus file ya teman-teman. Jadi menghapus file directory bisa menggunakan rmdir, di mana jika teman-teman ingin menghapus file itu, teman-teman bisa menggunakan rm, tidak bisa menggunakan rmdir, dan itu berlaku sebaliknya ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat h2.txt, h3.txt, dan h5.txt, dan reflect.txt ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba menghapus atau meremove reflect ini ya teman-teman, yaitu dengan perintah rm reflect.txt. Sekarang saya akan coba untuk menghapus atau meremove h2 ini ya teman-teman, yaitu dengan perintah rm h2. Ayo enter. Ayo ls. Nah, bila teman-teman lihat di sini sudah tidak ada h2 lagi ya teman-teman, tersisa h1, h5, dan reflect.txt. Setelah itu kita coba buka atau lihat di file apakah masih ada ya teman-teman. Oke, di sini sudah tidak ada h2 lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk menghapus kedua ini ya teman-teman, yaitu 2.txt dan h3.txt. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan perintah rm lalu bintang ya teman-teman. Nah, bintang ini menandakan bahwa semua yang berawalan dari file itu akan terhapus ya teman-teman. Lalu di sini saya akan cek ls. Nah, di sini sudah tidak ada lagi ya teman-teman, h1, h2, h3. Nah, sekarang kita coba cek di file. Nah, di sini juga sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk menghapus sebuah directory ya teman-teman? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di file. Nah, pada ini saya akan coba untuk menghapus sebuah directory silva ya teman-teman. Nah, perlu diingat teman-teman, jika ingin menghapus directory, teman-teman itu menggunakan rmdir ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan perintah yaitu rmdir. Yang saya mau hapus adalah silva. Di sini saya akan coba ls. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi dari silva atau file silva-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba buktikan di file.
Nah, bila teman-teman lihat di sini juga sudah tidak ada directory silva ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk menghapus div 1 ya teman-teman. Nah, di sini ada div 1 ya teman-teman. Sekarang untuk menghapus directory itu, teman-teman harus menggunakan perintah rmdiv div 1 ya teman-teman. Rmdiv div 1. Nah, di sini valid ya teman-teman, tidak atau tidak bisa. Nah, teman-teman bisa lihat pada file di mana D1 itu terdapat, di mana D1 ini terdapat div 2 ya teman-teman. Terus di dalam div 2 ini terdapat div 3. Jadi tidak bisa langsung menghapusnya. Jadi kita bisa melakukannya secara bertahap ya teman-teman. Jadi untuk menghapusnya teman-teman itu harus dari div 3 dulu ya teman-teman. Lalu saya akan coba ls div 1. Nah, di div 1 ini terdapat div 2 ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek pada div 2. ls div 2. Jika teman-teman lihat, jika di ls div 2 itu tidak ada file ya teman-teman, atau tidak ada div 3 karena div 3 nya itu sudah terhapus. Jadi untuk menghapus div 4 dan div 5 itu secara bertahap ya teman-teman, yaitu dengan perintah rmdiv div 1 plus div 2. Lalu kita akan masukkan lagi perintah yang sama, yaitu rmdiv div 1. Lalu juga sudah teman-teman bisa ls. Nah, bila teman-teman lihat di sini div 1 itu sudah tidak ada ya teman-teman, atau sudah terhapus. Lalu saya akan coba cek pada file. Nah, di sini juga sudah tidak ada div 1 ya teman-teman. Oke, hanya itu saja yang ada di materi bab 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thanks for watching. Please subscribe.